Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A. Saya sendiri Safarani sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan tentang detektor SFC dan HPT-LC dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Retnat Insinyur Renaldi Idrus SSI. Kami beranggotakan Safarani, Fauzan Zaki Irsandi, Siti Maulina Hidayatul Kausar, Puratun Aini, dan Maisarah. Berikut adalah outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada SFC yang akan dideskripsikan. Pertama ada pengenalan, prinsip kerja, komponen, kemudian detektor SFC, ada penjelasannya, prinsip kerja, dan jenis-jenisnya. Selanjutnya ada HPT-LC yang akan dideskripsikan adalah pengenalan, prinsip kerja, dan komponen. Kemudian detektornya mengenai penjelasan, prinsip kerja, dan jenis-jenisnya. Yang pertama ada deskripsi SFC. SFC sendiri adalah supercritical fluid chromatography atau kromatografi fase superkritikal. Adalah metode kromatografi yang menggunakan fase superkritikal sebagai agen pemisah. Fluida superkritis adalah suatu zat atau fluida yang memiliki tekanan dan temperatur di atas titik kritisnya, sehingga tidak bisa dibedakan antara fase liquid dengan fase gasnya. Dalam kromatografi SFC, karbon dioksida superkritikal umumnya digunakan sebagai fase gerak. Metode ini umumnya digunakan dalam analisis senyawa organik kompleks, termasuk senyawa yang sulit dipisahkan dengan metode kromatografi cair biasa. Kromatografi SFC menawarkan kecepatan analisis dan efisiensi pemisahan yang tinggi, dan membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi ilmiah dan industri, termasuk kimia, analitik, dan farmasi. Selanjutnya ada prinsip kerja SFC. Prinsip dasar dari SFC adalah perbedaan antara distribusi komponen-komponen dari dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa gerak. Nah, alatnya itu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada komponen SFC. Di sini dapat dilihat pada nomor 1, itu merupakan silinder dengan CO2 yang berfungsi sebagai sumber fase gerak yang digunakan dalam proses kromatografi cair superkritikal. Nah, pada yang kedua itu adalah pompa yang berfungsi untuk memompa fluida superkritis ke dalam sistem dengan tekanan yang sesuai. Dan yang ketiga itu ada injektor yang berfungsi memasukkan sampel yang akan dianalisis ke dalam sistem. Yang keempat merupakan kolom oven yang berfungsi untuk mengatur suhu pada kolom kromatografi. Yang kelima merupakan kolom adalah tempat terjadi pemisahan zat kimia dalam sampel. Yang keenam ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang terpisah dari sampel setelah pemisahan. Dan yang ketujuh merupakan kontrol data dan perangkat lunak analisis yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil deteksi untuk menghasilkan hasil akhir. Selanjutnya, detektor SFC akan dijelaskan oleh Fauzan Zaki Irsandi. Jadi di sini kita akan membahas detektor secara umum. Yang pertama ada pengertian detektor sendiri adalah perangkat yang terletak di ujung kolom tempat keluarnya fase gerak yang membawa informasi hasil pemisahan. Kemudian ada fungsi dari detektor sendiri adalah berfungsi untuk mendeteksi suatu senyawa yang telah terpisah dari kolom dan mengubah sinyal gas menjadi sinyal elektronik. Kemudian, detektor memiliki karakteristik berupa yang pertama memiliki selektivitas, sensitivitas, dan stabilitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, rentang deteksi yang luas, waktu respon yang cepat, kemudian resolusi yang tinggi. Dan yang terakhir memiliki linearitas respon terhadap konsentrasi analit, serta memiliki kemampuan untuk mendeteksi senyawa dengan berbagai sifat isokimia. Kemudian kita akan membahas detektor dari SFC. Pengertian detektor SFC merupakan komponen penting yang digunakan untuk mendeteksi senyawa yang telah dipisahkan. Detektor ini membantu dalam menganalisis hasil pemisahan kromatografi
superkritis dan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam sampel berdasarkan respon detektor terhadap eluen atau fluida superkritis yang digunakan dalam proses kromatografi. Kemudian prinsip kerja dari detektor tersebut adalah untuk mengukur sinyal yang dihasilkan oleh senyawa yang telah melewati detektor setelah dipisahkan oleh Coulomb. Kemudian input ini diinterpretasikan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi komponen dalam sampel. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari detektor SFC. Yang pertama ada detektor UV, yang kedua ada detektor massa, yang ketiga ada detektor indeks bias, yang keempat ada detektor konduktivitas termal. Yang pertama kita akan membahas detektor UV atau ultraviolet. Nah, detektor ultraviolet sendiri adalah jenis detektor kromatografi non-destruktif yang mengukur jumlah sinar ultraviolet atau cahaya tampak yang diserap oleh komponen campuran yang dielusi dari kromatografi. Dalam detektor ini ditentukan terlebih dahulu panjang gelombang yang mana diperlukan untuk pendeteksian dan serapannya sebagai fungsi waktu dikumpulkan dalam format grafik yang disebut kromatogram. Dapat kita lihat berikut adalah gambar dari detektor UV atau ultraviolet. Kemudian yang kedua ada detektor indeks bias atau refractive index detektor. Nah, detektor ini sendiri merupakan detektor yang mengukur indeks bias suatu analit relatif terhadap pelarut. Prinsip kerja detektor tersebut ketika cahaya meninggalkan suatu material dan memasuki material lain, maka cahaya tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan. Indeks bias suatu bahan adalah ukuran beberapa banyak cahaya yang dibelokkan ketika masuk. Kemudian refraktometer diferensial berisi sel aliran dengan dua bagian. Yang pertama satu untuk sampel dan satu lagi untuk pelarut referensi. Detektor mengukur indeks bias kedua komponen. Ketika hanya pelarut yang melewati komponen pada sampel, maka indeks bias akan diukur dari kedua komponen adalah sama. Tetapi ketika analit melewati sel aliran, maka kedua indeks bias yang diukur berbeda. Perbedaannya tampak sebagai puncak pada kromatogram. Berikut adalah gambar dari detektor indeks bias atau refraktif indeks detektor. Kemudian yang ketiga ada detektor massa atau mass detektor. Nah, detektor massa pada SFC memiliki ciri khas yang sama seperti detektor pada mass spektroskopi atau MS. Detektor mencatat muatan yang diinduksi atau arus yang dihasilkan ketika ion melewati atau menyentuh permukaan. Dalam instrumen pemindaian, sinyal yang dihasilkan dalam detektor selama pemindaian dibandingkan dengan lokasi instrumen dalam pemindaian atau pada M/Q akan menghasilkan spektrum massa rekaman ion sebagai fungsi dari M/Q. Berikut adalah gambar dari detektor massa atau mass detektor. Kemudian yang terakhir ada detektor konduktivitas termal atau TCD atau thermal conductivity detector, juga dikenal sebagai katarometer, adalah detektor yang khusus kimia yang biasa digunakan dalam kromatografi gas dan juga dapat digunakan pada kromatografi fluida superkritis atau SFC. Detektor ini mendeteksi perubahan konduktivitas termal eluen Coulomb dan membandingkannya dengan aliran referensi gas pembawa. Karena sebagian besar senyawa memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan gas pembawa, helium atau hidrogen, ketika analit dielusi dari Coulomb, konduktivitas termal yang keluar berkurang dan sinyal yang didapat deteksi dihasilkan. TCD atau detektor konduktivitas termal terdiri dari filamen yang dipanaskan dengan listrik dalam sel yang suhunya dikontrol. Berikut adalah gambar dari DCD atau detektor konduktivitas termal. Baiklah, selanjutnya tentang deskripsi HPTLC akan dijelaskan oleh Siti Maulina Hidayatul Kausar. Selanjutnya akan dibahas tentang deskripsi HPTLC. HPTLC atau High Temperature Liquid Chromatography adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi senyawa dalam suatu sampel.
HTPLC adalah variasi dari HPLC di mana analisis dilakukan pada suhu tinggi. Peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan pemisahan dan mengurangi viskositas pelarut, sehingga memungkinkan analisis yang lebih cepat. Metode ini sering digunakan untuk analisis senyawa yang sulit terpisah pada suhu rendah. HTPLC secara khusus dirancang untuk bekerja pada suhu yang lebih tinggi dari kondisi HPLC biasa. Selanjutnya, prinsip kerja HPTLC. Prinsip HPTLC ini memiliki pendekatan serupa dan menggunakan prinsip fisik yang sama dengan KLT atau kromatografi adsorpsi, yaitu prinsip pemisahannya adalah adsorpsi. Pelarut fase gerak mengalir karena aksi kapiler. Komponen-komponen tersebut bergerak sesuai dengan afinitas terhadap adsorben. Ada komponen HPTLC, itu bisa dilihat di gambar di samping. Yang pertama ada plat tipis atau TLC plate. Ini adalah substrat yang ditutupi dengan lapisan tipis adsorben seperti silika gel atau alumina. Kemudian ada sistem perjalanan atau developing system, yaitu adalah cairan yang digunakan untuk menggerakkan fase gerak atau mobile phase melintasi plat tipis. Kemudian ada chamber atau tank elusi. Ini merupakan tempat di mana plat tipis ditempatkan untuk dielusi. Kemudian ada fase stasioner atau stationary phase. Ini adalah lapisan tipis adsorben seperti silika gel pada plat tipis yang bertindak sebagai fase stasioner. Kemudian ada detektor HPTLC, yaitu adalah detektor yang digunakan untuk mengukur spot atau senjata pada plat tipis. Selanjutnya ada detektor HPTLC, yaitu digunakan untuk mengukur spot senjata pada plat tipis dan mendeteksi senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian ada aplikator sampel, yaitu alat yang digunakan untuk mengaplikasikan sampel pada plat tipis. Selanjutnya ada perangkat perekam, yaitu beberapa sistem HPTLC dilengkapi dengan perangkat perekam untuk merekam data hasil deteksi selama proses erusi. Yang terakhir ada perangkat lunak analisis, yaitu untuk menganalisis dan menginterpretasikan data hasil deteksi yang diperoleh selama HPTLC. Detektor HPTLC akan dijelaskan oleh Quratun Aini. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang detektor HPTLC. Nah, detektor HPTLC itu digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis senyawa dalam sampel yang dipisahkan menggunakan metode HPTLC. Detektor ini mengonversi informasi menjadi sinyal yang dapat diukur untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Prinsip kerja dari detektor HPTLC ini, dia melibatkan pengukuran intensitas cahaya yang melewati atau dipantulkan oleh spot senjata atau spot yang dihasilkan oleh senyawa yang dipisahkan pada plat tipis HPTLC. Nah, untuk jenis-jenis detektor HPTLC, dia itu terdapat detektor photodiode array atau PDA, detektor fluoresensi, detektor spektrofotometri UV vis, detektor elektrokimia, dan detektor indeks bias. Untuk detektor photodiode array atau PDA itu adalah bentuk lain dari UV vis, namun memberikan lebih banyak informasi tentang komposisi sampel dibandingkan detektor lain karena dapat mengumpulkan data pada satu atau lebih panjang gelombang dalam satu kali proses. Detektor ini terdiri dari sejumlah besar dioda yang berfungsi sebagai detektor elemen, sehingga secara bersamaan dapat memonitor banyak komponen yang mengabsorpsi berbagai panjang gelombang dengan waktu yang cepat, dan dapat menghemat solvent yang mahal. Kelemahan pengguna detektor ini yaitu bersifat terbatas karena hanya dapat menyerap senyawa yang memiliki kromofor. Berikut dapat dilihat pada slide jenis detektor photodiode array. Selanjutnya ada detektor elektrokimia. Detektor ini menanggapi zat yang dapat dioksidasi atau direduksi dan sensitif terhadap perubahan laju aliran atau komposisi fase gerak. Reaksi berlangsung pada permukaan elektroda yang menghasilkan listrik sinyal. Kesesuaian akan tergantung pada karakteristik volumetrik molekul pelarut dalam fase gerak, berair atau organik. Detektor ini membutuhkan elektroda kerja, elektroda acuan, dan pembantu elektroda.
Salah satu keuntungan detektor ini adalah peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak, memiliki sensitivitas yang baik, dan selektif. Detektor elektrokimia dapat dilihat pada slide bentuk gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisarah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang detektor fluoresensi. Detektor fluoresensi merupakan detektor yang paling sensitif, spesifik, dan selektif di antara detektor HPLC yang lain. Detektor ini memungkinkan untuk mendeteksi sebuah molekul analit tunggal di dalam sampel dengan tepat. Detektor fluoresensi memiliki sensitivitas 10-10.000 kali lebih kuat daripada detektor UV untuk sebuah senyawa yang menyerap sinar tanpa. Prinsip dari detektor ini adalah sampel dikenai sinar UV yang sesuai, maka zat ini akan berfluoresensi. Sinar yang dipancarkan akan ditangkap dengan fototup. Intensitas sinar fluoresensi ini akan sebanding dengan kadar sampel yang diamati. Di sini dapat dilihat gambar dari fluoresensi detektor. Kemudian detektor UV vis. Detektor UV vis adalah salah satu jenis detektor yang paling sering digunakan. Detektor UV vis berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolah data. Detektor ini didasarkan pada adanya penyerapan radiasi ultraviolet atau UV dan sinar tanpa atau vis. Pada kisaran panjang gelombang 190 sampai dengan 800 nanometer oleh spesies solut yang mempunyai struktur-struktur dan gugus-gugus kromofor. Sel detektor umumnya berupa tabung dengan diameter 1 mm dan panjang celah optiknya 10 mm, serta diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghilangkan pengaruh indeks bias yang dapat mengubah absorbansi yang terukur. Berikut adalah gambar dari UV detektor. Kemudian detektor indeks bias. Refractive Index Detector atau RID atau detektor indeks bias dapat mendeteksi komponen berdasarkan pembiasan cahaya dalam larutan. Detektor ini bekerja dengan cara mengukur perbedaan antara indeks bias, fase gerak, dan defleksi sampel dengan menggunakan hukum Snell. Senyawa yang bisa dideteksi adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor lemah serta untuk dideteksi gula dan polimer. Detektor ini tidak cocok untuk metode gradien dan juga sensitivitasnya relatif rendah. Detektor jenis ini bisa untuk menganalisis analit tanpa kandungan kromofor. Berikut dapat dilihat gambar dari refractive index detektor. Berikut adalah beberapa sumber yang kami gunakan pada materi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Retnat Renaldi Idrus yang telah membimbing kami selama ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.